Semua bisa kena. Jurnalis, aktivis, seniman, kreator konten, komedian, ilmuwan, mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, semua profesi, semua orang, semua yang berpendapat. Pemerintah dan DPR berencana dalam waktu dekat mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rencana ini banyak ditentang karena prosesnya tidak transparan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu draft terbaru yang bakal disahkan itu isinya seperti apa. Tentu saja ada yang tahu draftnya seperti apa. Karena hari ini telah memilih untuk bersuara. Walaupun Masa mahasiswa gabungan dari beberapa elemen universitas berunjuk rasa di depan gedung DPR menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dewan juri yang terhormat, arif, adil, dan bijaksana, serta sivitas pemerhati yuridis yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Pangeran Diponegoro bersama saya Gaudencio Mulagabe Pardosi selaku pembicara pertama yang akan membuka cakrawala perdebatan, menyampaikan urgensi, definisi, serta novelty agar perdebatan kalian dapat menemukan titik temu yang sama. Didampingi oleh pembicara kedua kami, Firly Iqbahani, yang akan memaparkan argumentasi dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang nantinya akan dielaborasikan secara lebih mendalam dan komprehensif oleh pembicara ketiga kami, Fraskatia Romaya Dewi. Sejatinya kritik menjadi hak yang fundamental dalam sebuah negara demokrasi, maka pembungkaman ialah bentuk dari anti kritik. Seorang ahli sejarah Lord Acton pernah berkata bahwasannya power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Dewan juri yang terhormat, adapun hal yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini ialah dengan dalih tujuan untuk menjaga martabat dari presiden dan wakil presiden. Namun seringkali para penguasa cenderung menyalahartikan kritik yang dianggap sebagai sebuah hinaan. Sejatinya pidana hadir untuk melindungi adanya suatu kepentingan. Adanya pasal pembunuhan untuk melindungi nyawa seseorang, adanya pasal pencurian untuk melindungi harta kepunyaan orang lain. Lantas pasal penghinaan untuk melindungi siapa? Acap kali kritik yang datang dari rakyat dianggap sebuah permasalahan yang besar, sehingga nampaknya pemerintah mulai mengatur strategi perlahan-lahan untuk membatasi adanya suara dan kritik dari rakyat. Sebelumnya yang menjadi pokok permasalahan ialah ketika pasal penghinaan presiden ini dipisah dari pasal penghinaan umum yang ada di KUHP, yang mana hal ini tentu membuat kedudukan yang berbeda antara rakyat dengan pemerintah yang berpotensi menumpulkan kekritisan dari rakyat itu sendiri. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, hal ini tentu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan karena banyak yang menilai terkait dengan penghinaan sebelumnya sudah diatur di dalam pasal penghinaan di KUHP. Lantas apa yang menjadi urgensi pemerintah untuk mengesahkan pasal tersebut? Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, secara tegas, lugas, dan mantap kami berdiri pada posisi kontra untuk menentang mosi perdebatan kita pada kali ini. Namun sebelum kita masuk pada poin pemaparan argumentasi kami, maka penting bagi kita untuk mengetahui secara definisi mengenai penghinaan itu sendiri, yang mana secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dibuktikan benar melakukan suatu hal yang sesuai fakta, namun sayang yang bersifat memalukan karena telah diketahui oleh umum. Adapun dua hal yang melandasi argumentasi kami, yakni satu, Indonesia menganut republik presidensial bukan monarki, sehingga presiden bukan sebagai simbol sebuah negara. Yang kedua, adanya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini dapat melemahkan demokrasi karena membungkam kebebasan berpendapat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami membawakan proposal solusi yang nantinya akan menjadi novelty dari kami, yakni menggeser pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dalam sebuah hukum perdata. Karena hal ini lebih memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum yang nantinya akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga kami. Maka sampailah pada akhir kata, pergi berkebun menanam karet, sepulang dari kebun menyantap mie. Dengan landasan berpikir yang konkret, sudahlah Dewan Juri seperahu berpikir bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi. Sekian dan terima kasih. Leicester jigit sebuah pugnatia incongrua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak.
Dewan Juri yang terhormat, jika kita elaborasikan, pasal penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru adalah sesuatu hal yang bertentangan dan tidak layak, baik dikaji secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, butir sila keempat Pancasila mengamanatkan permusyawaratan perwakilan. Hal inilah yang mendasari adanya hak kebebasan berpendapat yang disakralkan dalam pasal 28, yang mana negara Indonesia berdiri dengan prinsip demokrasi dan suara rakyat menjadi kedaulatan tertinggi sebagaimana pasal 1 ayat 2. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan dan sampaikan di awal bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik dengan sistem presidensial, bukan sistem monarki seperti kerajaan, yang mana raja atau ratu sebagai kepala negara juga diartikan sebagai simbol negara, sehingga marwah individu adalah marwah negara. Sedangkan dalam tatanan yuridis, dengan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 36B, kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lembaga Negara, hanya terdiri dari Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Hal ini bahkan dikuatkan dengan hasil Judicial Review Mahkamah Konstitusi tahun 2006 yang menyatakan bahwa pasal penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP adalah inkonstitusional. Lalu bagaimana bisa hal ini dimasukkan kembali dalam KUHP baru? Bukankah hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pengabaian dan pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution yang sejatinya bersifat final dan mengikat? Sekalipun sudah diubah menjadi bentuk delik aduan, namun tidak mengurangi eksistensinya. Dewan Juri yang terhormat, secara teoretik dalam sebuah diksi yang dimaksud dengan penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden sehingga menjatuhkan martabat dan harga diri adalah tidak benar, karena presiden adalah sebuah jabatan dan harus dibedakan dengan moralitas diri individu itu sendiri. Sehingga dalam konstruksi itu, setiap komentar, sentimen, ujian, bahkan cibiran kepada publik adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam negara demokrasi, seperti yang tercantum dalam paragraf 83 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, menyebutkan para publik figur dan orang-orang dalam jabatan publik adalah subjek yang sah untuk dikritik. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi selanjutnya, sebagaimana perkataan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Profesor Zainal Arifin Mohtar, secara asas hukum equality before the law, yang mana kedudukan pejabat maupun masyarakat sama di mata hukum, sehingga presiden dan atau wakil presiden yang merasa terhina secara individu tetap bisa mengajukan dengan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Inilah yang menjadi hal mendasar tidak adanya urgensi mengapa pasal penghinaan ini perlu dimasukkan dalam KUHP. Dewan Juri yang terhormat, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan landasan sosiologis, dalam survei Center for Indonesia Strategic Action menyatakan 85,28% publik respon dan mengaku tidak menghendaki pasal penghinaan ini dimuat dalam RKUHP. Kami akan menunjukkan beberapa kasus pembungkaman yang terjadi sehingga menjadi kegentingan kita untuk tidak menerapkan pasal penghinaan ini dalam KUHP. Dari Amnesty International Indonesia mengungkapkan terdapat 132 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi sepanjang tahun 2020 dengan 157 korban dengan dugaan kriminalisasi baik menggunakan pasal dalam Undang-Undang ITE maupun KUHP. Lalu, SafeNet mencatat 147 serangan digital yang terjadi sepanjang tahun 2020. Serangan digital ini menyasar kepada para aktivis yaitu akademisi dan jurnalis yang sering menyampaikan kritik kepada pemerintah. Hal ini sangat tidak sesuai dengan analisis biaya manfaat Dewan Juri yang terhormat. Padahal penambahan satu butir pasal saja akan mempunyai dampak signifikan terhadap porsi anggaran kebijakan. Sedangkan pasal ini justru menimbulkan dampak sosial negatif seperti meningkatnya kekecewaan dan ketidakpercayaan publik, menurunnya daya kontrol masyarakat lewat kritik terhadap presiden, meningkatnya ketakutan berpendapat dan berekspresi, sehingga potensi tergerusnya indeks demokrasi. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, secara tegas, lugas dan mantap, kami menentang pasal penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden dimuat dalam KUHP. Akhir kata, sekian dan terima kasih.
Governor CPVUA menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat mengelaborasi argumentasi yang telah dibawakan oleh rekan berpikirku pembicara kedua bahwasanya pasal penghinaan khusus presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru pada dasarnya telah membawa kemunduran demokrasi bagi bangsa Indonesia, serta kehadiran pasal tersebut juga dinilai membawa kembali semangat kolonialisme. Bukankah sangat disayangkan Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara demokrasi, kebebasan berekspresi yang menjadi hak fundamental bagi jaminan pelaksanaan HAM justru dibungkam karena adanya pasal tersebut, di mana hal tersebut merupakan suatu bentuk pertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 dan UU nomor 39 tahun 1999, juga deklarasi Universal HAM dan Kovenant Internasional Hak Politik dan Sipil, yang mana pada intinya membahas bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat tanpa adanya intervensi dan terlepas dari pembatasan-pembatasan yang ada. Dewan Juri yang terhormat, dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, maraknya kasus pembungkaman kritik melalui media massa maupun media sosial merupakan dampak dari kemunduran demokrasi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratman menyatakan bahwa pembungkaman saat ini semakin kompleks. Walaupun berbeda dengan Orde Lama dan Orde Baru, Herlambang mencontohkan pada saat ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, yakni Pandu Riono, menyampaikan kritik atas pengembangan obat COVID-19, di mana setelah kritikan tersebut diunggah, akun sosial media Pandu Riono diretas. Dewan Juri yang terhormat, pergeseran pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang awalnya adalah delik abstrak menjadi delik aduan, sama halnya menimbulkan kekhawatiran subjektif. Sebab aparatur negara dapat memberikan tafsir sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Berdasarkan survei LSI, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara terus mengalami penurunan, sehingga dengan adanya pergeseran pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menjadi delik aduan, pada dasarnya tidak merubah eksistensinya, karena disinyalir dapat terjadinya keberpihakan aparatur negara kepada presiden dan wakil presiden. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita berkaca pada negara Jerman dan Prancis yang sama-sama menganut civil law, namun mereka tidak memasukkan pasal tersebut ke dalam ranah pidana, dan hal tersebut membawa pengaruh positif atas kuatnya fundamental demokrasi di negara tersebut. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Profesor Smith di 47 negara Eropa, Jerman dan Prancis merupakan negara dengan fundamental demokrasi paling canggih dan efektif, sehingga Dewan Juri yang terhormat, apabila melihat dari kesuksesan negara Jerman dan Prancis, dapat kita jadikan acuan dalam menegakkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu indikator fundamental dalam negara demokrasi. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, sejatinya dalam tim pro maupun tim kontra sama-sama mengamini bahwa penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden sama sekali tidak dibenarkan. Namun alih-alih memasukkannya ke dalam KUH pidana, tetapi menggeser pasal penghinaan kepada presiden atau wakil presiden ke dalam lingkup perdata. Hal ini dimaksudkan ketika terjadi bentuk perbuatan melanggar hukum, para pihak yaitu presiden dan wakil presiden, juga pihak yang diduga melakukan penghinaan dapat menduduki posisi yang setara. Karena jika kita menilik pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan yang secara yuridis berada di bawah lingkungan eksekutif, yakni kepanjangan tangan dari presiden. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, apabila masuk ke dalam lingkup pidana, pasti akan terjadi ketidaksetaraan kedudukan antara presiden dan pihak yang diduga melakukan tindak penghinaan, sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Pergeseran pasal tersebut ke dalam ranah perdata juga membawa dampak positif, yakni berkurangnya lapas, sehingga hal ini sesuai dengan visi misi hukum di Indonesia, yakni dari retributive justice menuju restoratif justice. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, jalan tengah dari permasalahan yang kita perdebatkan saat ini ialah dengan memasukkan pasal penghinaan tersebut ke dalam hukum perdata dengan bentuk sanksi imaterial, yakni berupa pemulihan nama baik yang akan lebih mengakomodir kepentingan semua pihak, terutama marwah presiden dan wakil presiden. Dan hal ini juga akan menunjang adanya 3 tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan bukti argumentasi yang kuat yang telah kami sampaikan, rasa-rasanya tidak ada alasan lagi bagi Dewan Juri yang terhormat untuk tidak duduk seperahu bersama kami dalam menentang mosi perdebatan kali ini, yakni pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Akhir kata, pergi ke Ubaya belajar HAM, jalankanlah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sekian dan terima kasih.
Dalam baliknya sebuah masalah tentu akan ada jalan keluar. Dalam sulitnya sebuah teka-teki tentu ada jawaban atas setiap masalah. Seperti yang tertulis dalam Adagium Hukum, Lex Semper David Remendium, hukum selalu memberikan obat. Maka untuk mendapatkan solusi atas perdebatan kali ini, izinkan kami dari tim kontra untuk menutup perdebatan ini dengan kesimpulan bahwa satu, bahwasanya presiden bukanlah simbol negara, melainkan masyarakat biasanya dengan kewenangan untuk memerintah negara, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pasal penghinaan kepada presiden dirasa tidak tepat karena dalam upaya pengkritikan yang dikritisi ialah jabatannya, bukan secara personalnya. Ketiga, pada faktanya secara yuridis Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwasanya pasal penghinaan yang telah dicantumkan dalam KUHP ialah inkonstitusional. Keempat, adapun perubahan pasal penghinaan presiden menjadi delik aduan tidak menghilangkan esensinya, karena pada faktanya aparat hukum akan cenderung lebih berpihak dan akan bias untuk menentukan antara opini, hinaan, dan juga kritik. Dan yang kelima, adanya pasal penghinaan dalam KUHP tidak sesuai dengan analisis biaya manfaat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang sudah kami katakan pada Adagium pembuka sebelumnya, bahwasanya kami hadir untuk menawarkan sebuah bentuk solusi di mana pasal penghinaan pada presiden dan wakil presiden ini harusnya dituangkan dalam bentuk perdata, sehingga pada pasal penghinaan kali ini akan masuk pada jenis perbuatan melanggar hukum yang nantinya akan menempatkan posisi yang setara antara pemerintah dan rakyat dalam sebuah peradilan. Hal ini menjadi sebuah solusi yang efektif guna menjamin adanya keadaan hukum bagi setiap lapisan masyarakat, serta menjamin bahwa setiap kritik akan tersampaikan dengan baik. Dan hal ini tentunya juga akan menunjang adanya 3 tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum. Maka akhir kata datang ke Ubaya bersama arah saat di jalan bertemu dengan Amin. Demikian argumentasi kami dari tim kontra. Sudah Dewan Juri seperahu berpikir bersama kami. Sekian dan terima kasih.